Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya untuk sekolah Minggu hari ini. Nah, kita ketemu lagi bersama Kakak David, Kakak Teddy, juga Tante. Nah, adik-adik sudah siap ya sekolah Minggu? Siapkan Alkitab. Nah, minta Mama Papa untuk mendampingi walaupun lewat online, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Oke? Semangat. Nah, kita sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, tentunya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan, Tutup mata, mari kita berdoa. Silahkan Kak. Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami akan memuji namamu Tuhan. Berkati kami, siapkan hati kami untuk memuji namamu di sekolah minggu ini, di hari Minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami di hari ini ceria Tuhan untuk memuji menyembah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian. Nah, anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu tentunya rajin dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita menaikkan satu pujian anak sekolah minggu. Ayo Kakak Teddy, semangat ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya Anak yang manis nanti masuk surga. besar upahnya. Anak sekolah minggu Dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, besar upahnya. Nah, Tante percaya adik-adik kalau rajin ibadah, rajin membaca firman Tuhan, selalu dengar-dengaran mama papa di rumah, nanti mendapatkan upah yang besar. Apa upahnya? Itu berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan selalu besar buat kita semua. amin. Nah, ayo kita mau naikkan satu pujian lagi adik-adik ya, tetap semangat. Nah, kita akan naikkan pujian. Apakah ada pujiannya? Apa ya tadi kata di lagunya? Ku mau cinta Yesus. cinta Yesus. Adik-adik mau cinta Tuhan nggak? Pasti. Adik-adik Harus. selalu cinta Tuhan Yesus. Oke, kita naikkan satu pujian ini dengan sungguh-sungguh Yes. ya. Yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
adik-adik ya. Kita mau mencintai Tuhan lebih lagi ya. Walaupun kalian juga bersekolah saat ini masih online, tetaplah terus Semangat. cinta pada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan selalu memberikan damai sukacita kepada kita ya. Adik-adik tetap rajin walaupun belajar di rumah. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tentunya adik-adik siap ya. Nah, siapkan Alkitab, minta mama papa untuk mendampingi ya. Ayo, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan berikan kepada kami sehat ya Tuhan, dan kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Ya, Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan. Biarlah kami untuk fokus hanya mendengarkan firman-Mu saja. Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, yuk. Firman Tuhan hari ini yaitu di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya yaitu Hagar dan Ismail. Nah, ya. Adik-adik, nah, kita akan baca sama-sama ya. Yuk. Tante akan bacakan. Nah, adik-adik juga akan baca juga. Ya. Pelan-pelan Tante mau bacakan ya. Hagar dan Ismail. Ayat 1. Nah, Kejadian 16 ayat 1 ya. Kita mulai. Adapun Sarai, istri Abram, itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai ya. Akhirnya Bapak Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram. Suaminya itu menjadi istrinya. Nah, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur.
katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawab ibu Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kepada ibu Hagar ya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail." Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anakmu itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram, ayat 16 ya, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, adik-adik, ini ceritanya ya, bahwa Abram, di waktu kemarin kakak Andreas bercerita bahwa Tuhan berjanji kepada Abram. Tuhan memperlihatkan apa adik-adik kepada Bapak Abram? Yaitu bintang. Nah, janji Tuhan kepada Abram nanti bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Wah, siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Nah, kalau bisa tentu adik-adik hebat ya, bisa menghitung bintang di langit. Nah, tapi janji Tuhan kepada Abram bahwa nanti Abram akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit. Tadi juga malaikat Tuhan bilang kepada ibu Hagar ya, kalau dia nanti akan memiliki keturunan juga banyak sekali sampai tidak terhitung jumlahnya. Nah, ibu Sarai berkata kepada Bapak Abram ini, karena katanya dia tidak bisa melahirkan. Nah, tapi ibu Sarai minta kepada Bapak Abram untuk mengambil seorang hambanya, yaitu ibu Hagar, untuk menjadi istrinya. Nah, setelah ibu Hagar diambil menjadi istrinya Bapak Abram, akhirnya ibu Hagar mengandunglah. Tapi apa? Coba, ibu Hagar hatinya jadi tidak baik, kurang baik. Dia merendahkan, menghina ibu Sarai karena dia tahu, dia bangga karena dia sedang mengandung seorang putra. Nah, itu adalah pemberian juga dari Tuhan. Nah, adik-adik ya, kalau adik-adik nih
lomba nih, mendapatkan hadiah. Nah, teman kita tidak dapat hadiah itu. Nah, apakah kita perlu merendahkan teman kita? Apakah kita perlu menghina teman kita yang nggak dapat hadiah? Tidak, ya, tidak. Itu perbuatan yang tidak baik. Makanya adik-adik, nanti kalau suatu saat mengikuti lomba, mendapatkan hadiah, itu tidak boleh menghina temannya yang tidak dapat hadiah. Nah, kita harus memberi semangat kepada teman kita. Tentunya mungkin nanti suatu saat dia juga mau dapat hadiah juga, ya. Nah, seperti Ibu Sarai, suatu saat nanti, nah, Tuhan sudah berjanji sama Bapak Abram. Nah, nanti suatu saat juga mau punya keturunan yang banyak dari Ibu Sarai, ya. Nah, itulah janji Tuhan. Nah, akhirnya tadi apa? Kata malaikat. Nah, malaikat bertemu sama Ibu Hagar. Kenapa kamu? Katanya. Aku lari dari nyonyaku, katanya. Kenapa kamu lari? Kamu harusnya tidak boleh lari. Kamu harus menuruti apa kata Ibu Sarai. Nah, akhirnya Ibu Hagar menuruti apa perintah malaikat Tuhan. Nah, Ibu Hagar juga baik. Dia memiliki hati yang bahwa dia sadar dia memiliki nyonya yang baik. Akhirnya Ibu Hagar kembali lagi ke Ibu Sarai, dan Ibu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nah, itu ya adik-adiknya, kalau mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mungkin temannya tidak dapat, kalian dapat, tidak boleh menghina, tidak boleh meledek, ya. Nah, seperti Ibu Hagar, karena dia tahu hamil, mengandung, ya, tahu dia mengandung, dia merendahkan Ibu Sarai. Nah, tidak boleh adik-adik, ya. Akhirnya Ibu Hagar menuruti dan taat akan perintah malaikat Tuhan. Nah, harus taat kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita. Kita harus menurut. Nah, tadi kayak pujian tadi, anak sekolah minggu, dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Nah, itu tandanya anak yang manis. Nah, akan mendapatkan apa? Upah yang besar dari surga. Nah, adik-adik hanya harus taat pada orang tua, terlebih lagi Tuhan, ya. Ayo adik-adik, ya, harus taat, ya. Nah, saat ini juga adik-adik masih belajar di rumah, ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, harus apa? Harus taat, ya. Kalau belajar sekolahnya di rumah, harus dengarkan apa kata guru, walaupun belajarnya di rumah, ya. Yo, adik-adik, tante percaya adik-adik tetap semangat, ya. Nah, belajar walaupun di rumah, ibadah sekolah minggu walaupun di rumah juga tetap terus semangat. Oke? Yo, inilah firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang indah, ya. Kalau kita tidak boleh sombong, ya. Oke, yuk kita tutup. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Nah, adik-adik tetap rajin dan taat, ya. Kita mau berdoa, ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah ya Bapa. Kami terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami supaya kami terus tetap taat kepada orang tua kami, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Adik-adik sekolah minggu lagi. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.